Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di sini kita akan menjelajahi keunikan tradisi yang ada di berbagai penjuru dunia. Setiap tradisi punya cerita dan makna yang dalam. Ikuti perjalanan kami untuk mengenal lebih dekat warisan budaya yang mempesona dan belajar bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini membentuk kehidupan di seluruh dunia. Papua Nugini adalah salah satu negara yang kaya akan tradisi unik dan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu tradisi yang mencuri perhatian dunia adalah finger cutting atau tradisi potong jari. Praktik ini dilakukan sebagai ungkapan duka cita mendalam atas kehilangan orang tercinta, terutama anggota keluarga dekat. Meskipun terdengar ekstrim bagi sebagian masyarakat dunia, tradisi ini mencerminkan makna yang lebih dalam tentang hubungan manusia, rasa kehilangan, dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi ini umum dilakukan oleh beberapa suku di Papua Nugini, terutama di wilayah dataran tinggi. Memotong sebagian jari bukan hanya sebuah tindakan fisik tetapi juga simbolik. Dalam pandangan mereka, jari adalah bagian tubuh yang sangat penting, dan kehilangan jari menjadi simbol nyata dari kehilangan seorang yang dicintai. Dengan memotong jari, mereka menunjukkan rasa sakit emosional yang setara dengan rasa sakit fisik yang dirasakan. Selain itu, praktik ini juga dianggap sebagai bentuk pengorbanan. Dengan menyerahkan bagian tubuh mereka, pelaku berharap bisa menyenangkan roh leluhur atau orang yang telah meninggal, sehingga dapat membantu perjalanan roh tersebut menuju alam baka. Potong? Mana? Ini saja. Ini siapa yang duka, Mama? Siapa? Iya. Mamanya. Ini. Jadi kalau nih. Ini orang tua perempuan laki-laki. Perempuan kah laki-laki? Satu lagi. Baru ya. Orang tua. Oh, yang kedua ini yang kedua Itu kakaknya. kakak mama. Lah iya, kakak. Dikenal dengan nama Thaipusman, tradisi ini merupakan festival Hindu yang berkaitan dengan iman, ketekunan, dan penebusan dosa. Dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur dan penghormatan masyarakat Hindu Tamil dari berbagai kasta dan budaya pada Dewa Perang serta Dewa Murugan. Menurut kepercayaan Hindu, Dewa Murugan menang dengan menggunakan senjata pemberian ibunya, Dewi Parwati, yang disebut Vel. Vel adalah senjata perlambangan kelihayan yang dijadikan objek penyembahan pada Dewa Murugan di kuil-kuil pemujaannya. Thaipusman berasal dari kata Thai yang artinya bulan dan Pusam yang berarti bintang. Festival ini biasanya jatuh pada bulan purnama dan dirayakan di minggu terakhir Januari sampai awal Februari. Tergantung keselarasan yang terjadi di antara bumi, bulan, dan matahari. Perayaan ini bisa berlangsung selama 3-4 hari. Kegiatan ini mengkolaborasikan praktik keagamaan dan tindik pada tubuh. Para pemuja biasanya akan berjalan bertabrakan dari satu kuil ke kuil lain dengan tubuh yang tertusuk benda tajam, seperti jarum, besi, hingga kail pancing sebagai perlambangan pengorbanan dan penghormatan kepada mereka. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Salah satunya adalah suku Sateremawe, suku asli asal hutan Amazon Brazil. Untuk memastikan anak laki-laki telah memasuki usia dewasa, mereka harus melewati ritual menyakitkan selama 11 jam dengan cara memasukkan tangan ke dalam sarung tangan rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Semut yang dikenal dengan rasa sakit akibat gigitannya ini dapat ditemukan di sekitar Nicaragua hingga cekungan Amazon. Sengatan dan gigitannya yang sangat kuat inilah yang membuat mereka disebut sebagai semut peluru. Dengan panjang tubuh 18-25 mm, semut hitam kemerahan ini disebut sebagai salah satu semut terbesar. Sebelum ritual dimulai, tangan remaja laki-laki yang akan diuji kedewasaannya ini kemudian diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru. Pada kenyataannya, cara ini dinilai tidak efektif. Setelah selesai dengan arang, kedua tangan akan dimasukkan ke dalam rajutan daun tadi sampai sebatas siku.
Tangan yang telah dimasukkan harus didiamkan selama 10 menit sebanyak 20 kali. Setelah itu, para ketua adat akan mulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu selesai ritual tersebut. Bila terkena sengatan semut peluru, maka rasa sakit akan dirasakan hingga 24 jam. Rasa sakit dari gigitan semut peluru akan terasa panas seperti luka bakar. Tidak hanya itu, racun yang dikeluarkan oleh semut peluru juga akan membuat remaja tersebut lumpuh untuk sementara waktu. Warga suku Marina di Madagaskar sangat menghargai leluhur mereka. Ikatan mereka dengan leluhur atau anggota keluarga terdekat yang sudah meninggal tak berhenti sampai di pemakaman saja. Suku Marina memiliki ritual unik dan sakral bernama Femidiana atau pembalikan tulang yang dilakukan oleh beberapa kelompok etnis di Madagaskar. Orang Malagasy percaya nenek moyang mereka berfungsi sebagai perantara antara manusia dan Tuhan serta memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam peristiwa di bumi. Dalam ritual ini, suku Marina menggali sisa-sisa leluhur mereka untuk perayaan sekaligus reuni keluarga. Ritual sakral ini terjadi setiap 5 hingga 7 tahun sekali. Sejumlah kerabat yang telah meninggal dikeluarkan dari makam leluhur. Anggota keluarga yang masih hidup dengan hati-hati mengganti pakaian mayat dan membungkusnya dengan kain sutra segar. Perayaan dimulai dan para tamu minum, mengobrol, dan menari dengan leluhur mereka. Tapi sebelum matahari terbenam, mayat-mayat itu dengan hati-hati dikembalikan ke makam dan dibalikan. Ruang bawah tanah kemudian ditutup selama 5-7 tahun ke depan. Banyak kelompok etnis di Madagaskar mempraktikkan perpaduan agama Kristen dan kepercayaan tradisional, tetapi mereka tidak percaya surga atau neraka. Shokun Shinbutsu adalah cara mumifikasi diri yang dilakukan oleh biarawan Jepang. Praktik ini pertama kali dirintis oleh seorang kepala biara bernama Kukai di komplek kuil gunung Koya di prefektur Wayakama. Kukai adalah pendiri Shingon, sekte Buddha yang merupakan sekte yang muncul dengan ide pencerahan melalui hukuman fisik. Konon ratusan biksu telah mencoba praktik mumifikasi tersebut, tetapi hanya ada 16 dan 24 mumi yang berhasil ditemukan hingga kini. Proses mumifikasi ini cukup rumit. Dimulai dengan diet 1000 hari. Selama masa itu, para biksu hanya akan makan makanan tertentu yang terdiri dari kacang-kacangan dan biji-bijian untuk melucuti semua lemak di tubuh mereka. Mereka kemudian hanya makan kulit dan akar selama 1000 hari. Selanjutnya, mulai minum teh beracun yang dibuat dari getah pohon urusi yang biasanya digunakan untuk pernis mangkuk. Racun ini menyebabkan muntah dan hilangnya cairan tubuh dengan cepat, dan yang paling penting, itu membuat tubuh terlalu beracun untuk dimakan oleh belatung. Sampai pada tahap ini, seorang biarawan akan memumifikasi tubuhnya sendiri dengan mengunci dirinya dalam kubur batu yang hampir tidak lebih besar dari ukuran tubuhnya. Di situ, dia akan bersemedi dalam posisi lotus dan tidak akan bergerak lagi. Untuk berkoneksi dengan dunia luar, terdapat sebuah tabung udara dan bel yang ditempatkan di kubur batu tersebut. Setiap hari dia akan membunyikan lonceng itu untuk memberi tanda pada orang di luar bahwa dia masih hidup. Ketika bel berhenti derentang, tabung udara itu kemudian dicabut dan makam disegel. Setelah kuburan itu disegel, para biarawan lain akan membacakan bait suci selama 1000 hari dan membuka kubur itu untuk melihat apakah mumifikasi berhasil. Dan jika mumifikasi itu berhasil, sang biksu akan dianggap sebagai Buddha dan dimasukkan ke dalam kuil untuk dipertontonkan. Terdapat 2 lusin mumi biarawan Jepang yang tersebar di seluruh utara Jepang di sekitar prefektur Yamagata. La Tomatina adalah festival tahunan yang diadakan di kota Bunol, Provinsi Valencia, yang berlokasi di timur Spanyol dengan jarak 30 km dari pesisir Laut Tengah, di mana partisipan melempar tomat dan ikut terlibat ke dalam sebuah pertarungan tomat untuk tujuan hiburan. La Tomatina berlangsung sejak 1945 pada hari Rabu terakhir di bulan Agustus selama pekan Festival Bunol.
La Tomatina berawal pada hari Rabu terakhir pada bulan Agustus tahun 1945, ketika beberapa pemuda menghabiskan waktunya di alun-alun kota untuk menghadiri parade raksasa dan figur kepala besar. Para pemuda yang sebagian besar laki-laki memilih untuk bergabung ke dalam barisan parade bersama dengan musisi. Semangat dari para pemuda tersebut membuat salah satu partisipan terjatuh, yang membuatnya begitu marah dan memulai memukul siapapun yang ada di hadapannya. Saat itu terdapat sebuah pasar yang salah satu tempatnya terdapat truk berisi sayur-sayuran untuk dijual, yang menjadi korban atas kericuhan yang terjadi. Orang-orang mulai melemparkan tomat kepada sesamanya sampai petugas tempat datang untuk menghentikan kericuhan tersebut. Pada tahun berikutnya, para pemuda memilih untuk bertikai dengan cara mereka sendiri dan membawa tomat dari rumah masing-masing. Walaupun polisi juga menghentikan perbuatan mereka, para pemuda itu telah menciptakan sejarah tanpa mereka sadari. La Tomatina dilarang di awal tahun 50-an, namun larangan tersebut tidak diindahkan dan tidak menjadi masalah bagi para partisipan, sekalipun mereka ditahan. Setelah masyarakat memberikan suaranya, festival La Tomatina pada akhirnya diperbolehkan, mengundang lebih banyak partisipan dan suasana kekacauan yang lebih besar. Namun La Tomatina kembali dilarang hingga 1957, yang membuat orang-orang mengadakan aksi mengubur tomat sebagai tanda protesnya. Demonstrasi tersebut berlangsung dengan pihak-pihak demonstran membawa peti mati yang di dalamnya terdapat tomat besar. Aksi tersebut diiringi dengan band musik yang memainkan lagu yang biasa dimainkan pada saat pemakaman. Aksi tersebut mendapat respon positif dan sukses total, menghasilkan festival La Tomatina kembali diperbolehkan dan menjadi bagian dari festival resmi. Hasil laporan dari Javier Basilio melalui penyiarannya dengan program televisi yang berjudul Informan Semanal mengakibatkan festival tersebut mulai dikenal hingga meliputi seluruh wilayah Spanyol. Sejak saat itu, jumlah partisipan meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan keseruan dari festival La Tomatina. Pada tahun 2002, La Tomatina dari Bunol dinobatkan sebagai Festival of International Tourist Interest oleh Sekretaris Dinas Pariwisata karena kesuksesannya. Demikianlah beberapa tradisi unik dari berbagai belahan dunia yang berhasil kita bahas. Tradisi-tradisi ini bukan hanya mencerminkan keanekaragaman budaya, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya saling menghormati dan merayakan perbedaan. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tradisi mana yang paling menarik menurut kalian, atau mungkin ada tradisi lain yang ingin kalian bagikan. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjelajah keindahan budaya dunia.